Kenalkan, nama saya Hermin Kartika Sari, dosen CPNS di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Kimia. Kita akan membahas topik penting, yaitu bagaimana dosen PNS itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Khususnya ada 4 nilai, yaitu harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya Sudaryat Haris Abdullah, saya dosen pegawai negeri sipil di jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung. Jadi saat itu ada dosen yang memang jumlah SKS-nya itu mungkin memang terlalu banyak atau juga terlalu sedikit. Jadi dosen yang tersebut komplain ke saya itu. Kita agendakan di rapat jurusan gitu ya. Kemudian tentu dengan pimpinan ya, baik itu ketua program studinya ataupun dengan ketua jurusannya, bersama-sama kita diskusikan supaya mencapai kesepakatan bersama. Ya, tentu sebagai dosen kita sering kali harus mengorbankan waktu bersama keluarga ya, apalagi kalau ada kegiatan-kegiatan di akhir pekan gitu ya. Mau tidak mau ya kita harus memilih salah satu ya. Jadi ya kita harus menentukan prioritas dan sering kali kita harus memilih kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Teknologi memang sangat memudahkan kita ya, tapi kita memang harus belajar lebih cepat, kemudian juga ya kalau tidak seperti itu ya pasti kita akan tertinggal. Oke, kalau kolaborasi dengan pihak eksternal yang sering saya jalani memang di salah satu dharma di pengabdian terutama ya, dengan bersama rekan-rekan sejawat, dosen, kemudian juga melibatkan mahasiswa, kita terjun ke sana untuk mengembangkan produk-produk tanaman herbal yang kemudian diolah untuk jadi minuman herbal serbuk jahe yang menjadi salah satu komoditas yang dikembangkan di daerah Arjasari sana. Sekarang saya bersama salah satu mahasiswa Teknik Kimia Korban. Mungkin bisa perkenalan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Tiara Iniza Nur Fadilah dari Prodi D3 Teknik Kimia, jurusan Teknik Kimia. Nah, hari ini Ibu mau mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau menurut aku sendiri ya Bu, kalau dosen yang udah ngajarin di Polek ini udah cukup bagus kinerjanya. Terus dosen juga membuka belajar di luar matkul tersebut. Jadi kita bebas bertanya nih. Misalnya kita cuma belajar 2 jam, tapi nanti kalau misalnya malam kita mau nanya, dosen juga membuka pertanyaan gitu. Oke, berarti masih ada bimbingan di luar jam pelajaran gitu ya? Menurut aku udah, soalnya kita juga kalau misalnya kita ada yang kurang ngerti, kita bisa langsung tanyain ke dosennya, terus dosennya juga langsung ngejawab itu cepat. Kalau sejauh ini sebagian besar tepat waktu. Kalau misalnya mungkin ada 1-2 kali ada yang telat, tapi dosennya juga izin dulu, nggak langsung misalnya kita udah masuk kelas terus dosennya nggak ada, tapi dosennya juga udah ngomong ke PJ. Kalau sejauh ini selama semester 3 enggak ya Bu, karena kalau misalnya dosennya ada yang berhalangan, pasti dosennya ganti dengan dosen lain. Waktu itu saya ada bagian presentasi dan dosennya itu berhalangan, terus dosennya juga mengkoordinir dosen lain buat melakukan presentasinya, melihat presentasi saya dengan dosen lain. Kalau menurut saya sih udah ya Bu sebagian besar, tapi kalau misalnya dosennya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, dosennya juga membuka diskusi dengan mahasiswanya, jadi kita juga bisa sharing sama diskusinya, jadi dosennya itu nggak terpaku kalau dia doang yang bisa ngajarin. Kalau misalnya mahasiswa tahu, jadi mahasiswa bisa ngomong ke dosen. Oke, berarti open ya untuk diskusi 2 arah gitu ya? Bisa ya Bu, karena kinerja dosen juga mengajarkannya langsung ke mahasiswa, terus nggak terpaku ke materi, jadi kita juga bisa
menyerapnya dengan baik karena si dosennya bisa menjelaskan juga dengan baik ke mahasiswanya. Berarti selain ada komunikasi dua arah, juga penjelasannya itu cukup jelas ya. Sejauh ini saya semester 3 di sini belum ya Bu, tapi kalau misalnya ada bisa membuat pelajaran di Polban ini jadi semakin seru gitu. Jadi tapi sejauh ini belum ada sih. Ya berarti kamu belum pernah ya untuk kolam yang Oke, terima kasih Dia untuk waktunya. Sekian.